Di tanah Jawa, ada kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang seorang perempuan yang mati bukan karena waktu, tapi karena pengkhianatan dan cinta yang salah. Orang-orang dulu menyebutnya Sekar Arum, penari yang selalu mengenakan kebaya merah saat bulan purnama naik. Katanya, malam ketika ia dibunuh, tanah di sekitar penginapan tempat ia tinggal berubah dingin, dan aroma bunga melati memenuhi udara selama 7 malam berturut-turut. Sejak saat itu, siapapun yang mencium wangi melati tanpa sebab, dipercaya telah dilihat oleh arwahnya. Dan bila kau melihat seorang perempuan berkebaya merah berjalan pelan di tepi jembatan, menyisir rambut panjangnya sambil tersenyum, jangan pernah menatap matanya, karena mungkin yang kau lihat bukan manusia lagi, melainkan Sekar Arum yang masih mencari tubuh baru untuk melanjutkan dendam yang belum terbalas. Suara musik pelan meningkat, bergema dengan nada rendah dan menyeramkan. Ini adalah kisahnya, kisah kebaya merah, legenda perempuan dari masa silam. Malam itu, udara terasa dingin menusuk. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur aroma karat dari rel kereta tua. Stasiun Lempuyangan bagian belakang sudah lama ditutup, tapi entah kenapa, seorang petugas keamanan bernama Sardi masih diminta berjaga di sana. Tempat itu gelap, sepi, dan jarang dilewati siapapun. Lampu-lampu tua menggantung di langit-langit, berkedip-kedip seperti akan padam. Di kejauhan, suara kereta malam terdengar samar, lalu lenyap ditelan kabut. Sardi duduk di bangku besi dekat ruang tunggu lama, sambil menyeruput kopi. Namun tiba-tiba, angin dingin bertiup pelan dari arah rel yang gelap. Suara klik-klik, klik, seperti langkah sepatu tumit terdengar mendekat. Sardi menoleh pelan. Di ujung lorong yang remang, tampak sosok perempuan berambut panjang, berjalan perlahan dengan kebaya merah tua yang lembab oleh embun malam. Ia tampak anggun, tapi aneh. Langkahnya tak menyentuh tanah, dan wajahnya samar. "Permisi, Bu, stasiun ini sudah tutup," kata Sardi pelan. Perempuan itu berhenti, menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Sardi tertegun, kulitnya pucat seperti lilin, matanya kosong, bibirnya tersenyum lemah, tapi dari senyum itu menetes darah segar ke dagu. "Masih ada kereta yang datang malam ini, kan?" Suara perempuan itu lirih tapi bergema di seluruh ruangan. Sardi mundur pelan, jantungnya berdetak kencang. Namun saat ia menoleh untuk lari, sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya. Wangi bunga melati memenuhi udara. Dingin terasa sampai ke tulang. Lalu, sebelum Sardi sempat berteriak, semua lampu padam, dan dari kegelapan, terdengar bisikan pelan. "Aku sudah menunggu sejak malam terakhirku di sini." Pagi harinya, stasiun itu ramai oleh warga dan petugas. Mereka menemukan termos kopi yang tumpah, senter tergeletak, dan topi keamanan milik Sardi. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Isu pun menyebar cepat di kalangan pekerja stasiun. Beberapa bilang Sardi kabur karena takut, tapi lebih banyak yang percaya ia dibawa oleh perempuan berkebaya merah yang sering menampakkan diri di rel tua itu. Malam berikutnya, petugas pengganti bernama Hendra ditugaskan berjaga. Ia tak percaya hal mistis, tapi diam-diam ia penasaran. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita kosong untuk menakut-nakuti orang baru. Menjelang tengah malam, Hendra duduk di pos penjagaan yang menghadap ke rel. Kabut tipis mulai turun, suara jangkrik memudar. Jam di dinding menunjukkan pukul 0.13.
Waktu yang sama ketika Sardi terakhir terlihat, tiba-tiba terdengar suara peluit kereta dari arah barat. Padahal tak ada jadwal kereta lewat jam segitu. Hendra menegakkan badan, mencoba menyalakan senter, tapi lampu tiba-tiba mati. Suara roda besi berderit, krek, krek, krek. Seperti kereta tua yang berjalan pelan, padahal rel di depannya sudah lama tak dipakai. Dari balik kabut, ia melihat bayangan. Sebuah kereta hitam tua, tanpa suara mesin, meluncur perlahan. Jendela-jendelanya gelap, kecuali satu. Di sana berdiri perempuan berkebaya merah, menatap ke arah Hendra. Wajahnya datar, tapi matanya penuh luka. Dan dari bibirnya, mengalir darah tipis ke leher. Ia menatap lama, lalu tersenyum. Masih menunggu juga, kan? Kereta ini tak pernah datang, tapi aku masih di sini. Hendra terpaku. Udara di sekitarnya membeku. Dan tiba-tiba, kereta itu berhenti tepat di depannya. Suara pintu geser terbuka pelan. Asap putih keluar, dan dari dalam terdengar musik gamelan halus bercampur tangis. Sosok perempuan itu melangkah turun, kebaya merahnya berkilau basah di bawah cahaya bulan. Langkahnya ringan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, terdengar bunyi berderak. Seperti tulang retak, Hendra mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik di telinganya. Aku hanya ingin pulang, tapi keretaku tak pernah datang. Saat Hendra memejamkan mata karena takut, ia merasakan sentuhan dingin di pipinya. Dan ketika ia membuka mata, rel di depannya kosong. Tak ada kereta, tak ada perempuan. Hanya kabut yang menebal dan suara langkahnya sendiri yang bergema. Namun malam itu, warga desa di sekitar stasiun mengaku melihat kereta tanpa suara melintas perlahan di kejauhan. Di salah satu jendelanya, tampak sosok perempuan berambut panjang. Tersenyum menatap keluar. 2 hari setelah kejadian Hendra, suasana stasiun tua itu makin mencekam. Tak ada petugas yang berani berjaga malam. Bahkan kepala stasiun sendiri memilih mengunci semua pintu sebelum senja. Namun rasa penasaran tak pernah bisa benar-benar dikunci. Seorang jurnalis muda bernama Ratna datang dari Jakarta. Tertarik menelusuri kisah perempuan berkebaya merah yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia membawa kamera, alat perekam suara, dan satu tujuan: menulis artikel tentang urban legend yang hidup di dunia nyata. Petugas tua bernama Pak Sastro menemaninya ke ruang arsip lama di belakang stasiun. Ruangan itu lembab dan berdebu, penuh dengan tumpukan kertas usang dan tiket-tiket kereta dari masa lampau. Ratna menelusuri satu persatu dokumen kuno, hingga matanya terpaku pada selembar tiket lusuh berwarna kecoklatan. Tertulis di sana, nama penumpang, Sekar Arum. Tujuan, Surabaya. Tanggal keberangkatan, tanggal 14 Juni tahun 1953. Namun di bawah tanggal keberangkatan, ada goresan tinta merah, seperti tulisan tangan tergesa. Tak pernah sampai. Ratna menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Ia bertanya pelan pada Pak Sastro. Pria tua itu menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Sekar Arum, itu nama perempuan yang mati bunuh diri di peron sini, nak. Dulu, dia menunggu calon suaminya yang janji akan datang dengan kereta malam, tapi kereta itu tak pernah tiba. Ratna terdiam. Suara angin tiba-tiba masuk lewat jendela retak, meniup tumpukan kertas hingga beterbangan. Dari celah jendela, Ratna melihat sekilas bayangan merah melintas di ujung rel. Pak Sastro buru-buru menutup jendela, wajahnya pucat. Kalau sudah sore, jangan menatap ke arah rel,
Nak, dia tidak suka diperhatikan. Namun malamnya, Ratna justru kembali ke peron lama sendirian. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam, berharap bisa menangkap sesuatu. Pukul 0.13, suhu tiba-tiba turun drastis. Kabut tebal turun tanpa suara. Dan dari kejauhan, terdengar musik gamelan sayup. Ratna menoleh ke arah rel. Sosok perempuan berkebaya merah berjalan perlahan di tengah kabut. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Namun di tangan kanannya, ia menggenggam selembar tiket tua yang sama persis seperti yang ditemukan Ratna di arsip tadi siang. "Kau menemukan tiketku, kan?" Suara lirih itu terdengar jelas, penuh kesedihan yang membuat udara terasa berat. Ratna gemetar. Perempuan itu mendekat perlahan, menatap lurus dengan mata kelam berair darah. "Bantu aku ingin pulang." Ratna mundur, tapi kakinya seperti terikat di tanah. Dan tiba-tiba, kamera di tangannya menyala sendiri, merekam sosok itu dengan jelas. Cahaya kilat memancar sekejap, dan saat kabut terurai, tak ada siapapun di sana. Hanya selembar tiket lusuh yang kini tergeletak di lantai peron, basah oleh darah segar. Ratna pulang ke penginapan dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Sepanjang jalan, bayangan perempuan berkebaya merah terus muncul di benaknya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun rasa itu tak hilang. Begitu sampai di kamar, ia menyalakan laptop dan membuka hasil rekaman dari kamera. Gambarnya gelap, berisik, tapi di menit pukul 0.13.47, tampak jelas sosok perempuan berkebaya merah berdiri di belakangnya. Tepat di bahu kiri Ratna, tersenyum samar ke arah kamera. Ratna menatap layar tanpa berkedip. Tangannya bergetar, jantungnya berdetak tak karuan. Ia memperbesar gambar itu, dan semakin jelas terlihat. Mata sosok itu menatap langsung ke arah penonton. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ratna menutup laptop cepat-cepat, napasnya tersengal. Namun dari balik layar yang kini gelap, masih tampak pantulan samar wajah perempuan itu. Seolah belum mau hilang dari sana. Malam makin larut, Ratna berbaring, mencoba tidur. Tapi udara kamar terasa semakin dingin dan lembab. Dari arah jendela, terdengar suara langkah pelan, klik, klik, klik. Lalu aroma bunga melati menyengat masuk ke ruangan. Ratna menoleh. Di kaca jendela, tampak bayangan perempuan berdiri di luar. Berambut panjang, memakai kebaya merah yang kini tampak basah oleh darah. Ia menatap ke dalam kamar, lalu tersenyum lemah. "Terima kasih, sudah menemukanku." Ratna menjerit, namun suaranya seolah tertelan oleh udara. Lampu kamar berkelap-kelip, dan dari bawah pintu, merembes air berwarna merah yang perlahan meluas di lantai. Ia buru-buru membuka pintu untuk keluar. Tapi lorong penginapan kini gelap total. Tak ada siapapun di sana, kecuali deretan foto-foto lama di dinding. Foto tamu-tamu penginapan dari masa lalu. Ratna menatap salah satu foto paling ujung, dan membeku. Di dalam foto itu, berdiri dirinya sendiri. Tersenyum dengan pakaian yang sama seperti malam ini. Tapi di belakangnya, ada perempuan berkebaya merah yang menatap tajam dengan mata kosong. "Kau sudah bersamaku sekarang." Suara itu menggema dari balik dinding. Dan ketika Ratna memejamkan mata karena ketakutan, semua cahaya padam, menyisakan kegelapan yang pekat dan aroma bunga melati yang kian menyengat. Keesokan paginya, penginapan itu sepi. Tak ada suara langkah, tak ada tamu lain. Ratna terbangun dengan kepala berat dan pakaian yang masih basah kuyup oleh keringat dingin.
Ia menatap sekeliling kamar yang kini terasa lebih suram dari sebelumnya. Di atas meja, laptopnya menyala sendiri. Layar menampilkan folder baru bernama Kamar 7 Sekar Arum. Ratna menatap bingung. Ia tak pernah membuat folder itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Ia mengklik dan di dalamnya hanya ada satu video. Sebuah rekaman hitam putih, bergoyang, seperti diambil dari kamera tua. Suara perempuan terdengar pelan dari dalam video. "Namaku Sekar Arum. Aku mati di sini, di kamar ini. Aku dibunuh karena cinta, dan jasadku tak pernah ditemukan." Ratna membeku. Suaranya lembut tapi dingin, menusuk hati seperti hembusan angin kuburan. Video itu menampilkan sesosok perempuan memakai kebaya merah, wajahnya mirip dengan bayangan yang Ratna lihat semalam. Namun yang membuat darah Ratna berhenti mengalir adalah ketika kamera di video itu berputar. Menunjukkan ruangan yang sama persis dengan kamar tempatnya menginap. Di pojok kanan, tampak ranjang yang identik. Dan di sisi lain, di dinding kamar, tergantung cermin besar yang kini tertutup kain putih. Pelan-pelan Ratna mendekat ke arah cermin itu. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran seolah memaksanya untuk membuka kain penutup itu. Ketika kain disibatkan, udara kamar langsung berubah dingin, lampu bergetar. Di balik pantulan cermin, bukan wajah Ratna yang terlihat, melainkan sosok Sekar Arum, tersenyum dengan tatapan sayu. Mata merahnya berair, seperti menahan dendam yang tak terucap. "Kau menemuiku. Sekarang, gantian aku yang menemanimu." Tiba-tiba, bayangan Sekar Arum keluar dari cermin, menyentuh bahu Ratna dengan tangan dingin dan basah. Suara detak jam berhenti. Udara berhenti bergerak, dan hanya terdengar satu suara, lirih, berbisik tepat di telinga Ratna. "Jangan pergi, belum saatnya kau pulang." Ratna berteriak dan berlari keluar kamar. Namun lorong penginapan kini berubah. Pintu-pintu kamar lain lenyap, digantikan deretan lukisan-lukisan tua, yang semuanya menampilkan wajah perempuan yang sama, kebaya merah, rambut panjang, tersenyum tipis. Langkahnya terhenti di ujung lorong. Sebuah pintu tua bertuliskan angka 7 berdiri di sana, separuh terbuka. Dan dari dalamnya terdengar nyanyian lembut. "Lingsir wengi, sliramu tumeking sirno." Ratna menatap ke arah pintu itu dengan napas terengah. Ia tahu, jika melangkah masuk, semuanya akan berubah. Namun langkah kakinya terasa berat, seperti ada yang menyeretnya ke dalam. Pintu kamar nomor 7 pun terbuka perlahan, dan aroma bunga melati menyelimuti seluruh lorong. Ratna berdiri di depan pintu kamar nomor 7, menatap kegelapan di baliknya. Udara di sekitar begitu dingin, lembab, dan bau bunga melati makin kuat menusuk hidung. Ia melangkah masuk perlahan. Pintu menutup sendiri di belakangnya, gedebuk, menyisakan keheningan yang mencekam. Kamar itu tampak seperti kamar biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Dindingnya tampak lebih tebal, dan di bagian bawahnya ada retakan kecil yang seolah menutupi sesuatu. Ratna menyalakan senter dari ponselnya, lalu mendekat. Begitu senter diarahkan ke dinding, ia mendengar bisikan samar dari balik tembok itu. "Tolong, keluarkan aku. Aku masih di sini." Ratna mundur 2 langkah. Suaranya pelan, lirih, seperti berasal dari dalam tanah. Ia menempelkan telinga ke dinding, dan jelas sekali terdengar suara ketukan pelan dari dalam. "Tok, tok, tok." "Buka, Ratna." Ratna tersentak kaget. Bagaimana mungkin suara itu tahu namanya? Dengan gemetar, ia memeriksa dinding itu lebih dekat. Lapisan catnya sudah mengelupas,
dan di salah satu sisi ada bekas seperti noda merah tua yang meresap keluar. Ia menggaruk sedikit bagian cat itu, dan aroma busuk langsung menyengat keluar. Ratna menutupi hidung, tapi di sela bau busuk itu ada sesuatu yang membuat tubuhnya membeku, bau darah. Kau ingin tahu kebenarannya, Ratna? Lihatlah, di balik dinding ini aku dikubur. Ratna membeku. Suara itu jelas-jelas datang dari dalam. Tangannya bergetar, tapi entah dorongan apa yang membuatnya terus mengikis cat dan plester tembok itu. Sedikit demi sedikit, lapisan tembok mulai retak, dan dari celah kecil yang terbuka, keluar rambut panjang berwarna hitam pekat. Ratna menjerit, terjatuh ke belakang. Rambut itu terus merembes keluar, panjang dan basah, meneteskan cairan merah ke lantai. Di sela rambut itu, muncul ujung jari tangan perempuan, pucat dan membiru. Kau membuka jalanku. Sekarang, biarkan aku kembali. Cahaya lampu berkelip. Dinding itu bergetar hebat, lalu meledak keluar. Dari baliknya, muncullah sosok perempuan berkebaya merah. Tubuhnya penuh tanah. Wajahnya setengah busuk tapi senyumnya masih sama, lembut, sekaligus menakutkan. Ratna berusaha kabur, tapi langkahnya seperti tertahan. Perempuan itu menatapnya, mata merahnya berair. Kau tahu rasanya dikubur hidup-hidup, Ratna. Aku tahu kau juga terjebak, sama sepertiku. Lalu perempuan itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Ia menyentuh wajah Ratna, lembut tapi dingin seperti es. Sekarang kita akan berbagi nasib. Tiba-tiba, cermin di kamar itu bergetar, dan dari pantulannya, Ratna melihat dua sosok berdiri berdampingan, dirinya dan perempuan kebaya merah. Namun hanya satu bayangan yang tampak di dunia nyata. Lalu semuanya gelap. Malam itu, penginapan tua di pinggir desa mendadak sunyi total. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan angin yang menamparkan kaca jendela. Ratna tergeletak di lantai kamar nomor 7, tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, bibirnya pucat, namun matanya terbuka setengah. Dan di dalam bola matanya, tampak pantulan sosok lain. Perempuan berkebaya merah itu, Sekar Arum, berdiri di belakangnya dalam bayangan, menatap dengan mata merah yang kini tampak hidup. Pelan-pelan, Ratna bangkit, namun suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Nada bicaranya berubah, lebih berat, lebih lambat. Seolah ada dua suara yang berbicara bersamaan. Akhirnya, aku bisa merasakan tubuh ini kembali. Cermin di kamar itu bergetar keras. Ratna menatap bayangannya sendiri, dan di pantulan itu terlihat wajahnya berubah perlahan menjadi wajah Sekar Arum. Kulitnya pucat, bibirnya merah darah, rambutnya mulai memanjang menutupi pundak. Ratna mencoba melawan, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan. Pergi, ini tubuhku. Sekar Arum tersenyum. Tubuhmu hanyalah wadah bagi jiwaku yang tersesat. Lampu padam seketika, dan dari arah luar kamar, terdengar langkah-langkah kaki banyak orang. Suara-suara itu berbisik, seperti datang dari masa lalu. Dia kembali. Kebaya merah sudah bangkit. Sekar Arum menuntut darah pengganti. Pintu kamar terbuka perlahan. Angin dingin menerpa wajah Ratna. Dan di ambang pintu, terlihat bayangan para tamu lama penginapan itu. Mereka semua tanpa wajah, hanya siluet dengan mata kosong. Sekar Arum yang kini bersemayam di tubuh Ratna, berjalan melewati mereka. Setiap langkahnya membuat lantai meninggalkan jejak darah segar. Ia menuju halaman belakang penginapan, tempat dulu jasadnya dikubur. Di sana, tanah mulai bergolak.
Bunga melati bermekaran tiba-tiba di atas kuburan tua. Sekar Arum berlutut di hadapan gundukan itu, lalu berbisik lembut. Aku sudah kembali, dan kini mereka semua akan tahu kebenarannya. Petir menyambar langit malam, dan sesosok bayangan tinggi berdiri di belakangnya, sosok lelaki berpakaian lurik kuno. Wajahnya hitam terbakar, matanya merah menyala. Sekar, suaranya berat, menyeret. Kau tak seharusnya kembali. Sekar Arum menoleh perlahan, senyumnya berubah menjadi ngeri. Kau yang menguburku hidup-hidup, Dipo, sekarang rasakan giliranmu. Tanah di sekitar mereka pecah, dan tangan-tangan hitam muncul dari dalam bumi, mencengkeram kaki lelaki itu, menariknya masuk. Sekar Arum menatap tanpa belas kasihan. Suaranya bergema di seluruh area penginapan. Darah harus dibayar dengan darah. Udara bergetar hebat. Lampu-lampu di desa padam bersamaan. Dan sejak malam itu, setiap orang yang lewat dekat jembatan menuju penginapan, melihat perempuan berkebaya merah menatap dari balik pohon melati, tersenyum samar sambil memanggil nama mereka pelan, satu persatu. Malam itu langit menggulung hitam, petir menyambar silih berganti, dan angin membawa aroma melati yang menusuk. Di desa kecil dekat penginapan tua itu, warga mulai resah. Beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berkebaya merah melintas di antara pepohonan, menatap ke arah rumah mereka sambil tersenyum aneh. Di tengah kekacauan itu, Ratna, atau tepatnya, Sekar Arum dalam tubuh Ratna, berjalan perlahan menyusuri jalan desa. Kebaya merahnya kini tampak baru, berkilau di bawah cahaya petir. Namun kakinya tak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah yang becek. Setiap orang yang melihatnya, tubuh mereka kaku, dan keesokan harinya ditemukan dalam keadaan membisu. Mata mereka terbuka menatap kosong, seolah arwah mereka telah direnggut. Mbah Giman, penjaga makam desa yang sudah tua, menyadari bahwa kutukan lama telah bangkit. Ia menggigil saat melihat melati mekar serentak di area pemakaman. Sekar Arum, dosamu belum selesai, gumamnya dengan suara gemetar. Malam itu, Mbah Giman membawa kitab tua dan dupa. Ia menuju penginapan yang kini tampak seperti reruntuhan. Di sana, Ratna, dengan rambut panjang terurai dan mata merah menyala, berdiri di tengah ruangan yang dulu adalah kamar nomor 7. Kau datang juga, Mbah. Aku sudah menunggumu. Suara Ratna terdengar seperti dua suara yang saling bertindihan. Suara muda Ratna dan suara parau Sekar Arum yang berasal dari masa silam. Mbah Giman menatapnya penuh iba. Kau mati karena pengkhianatan, Sekar. Tapi jangan lanjutkan dendammu. Kau telah mengambil tubuh yang bukan milikmu. Sekar Arum tertawa kecil. Aku tidak ingin hidup, aku hanya ingin mereka yang menutupi kebenaran ikut mati. Dari lantai, tangan-tangan hitam muncul, mencengkeram kaki Mbah Giman. Lilin-lilin yang ia bawa padam satu persatu. Suara perempuan menangis menggema di seluruh ruangan. Aku dikubur hidup-hidup di tempat ini, oleh orang yang aku cintai, karena aku mengandung anaknya. Sekar Arum menatap ke arah dinding yang retak. Bayangan wajah lelaki berpakaian lurik, Dipo, muncul di sana. Berteriak minta ampun, tapi suaranya tenggelam dalam jeritan gaib. Ratna berusaha keluar dari kendali tubuhnya sendiri. Air matanya mengalir, suaranya nyaris tak terdengar. Sekar, cukup, lepaskan aku. Sekar menatap Ratna dari pantulan cermin besar di depannya. Wajah keduanya kini menyatu, satu arwah, dua jiwa. Perempuan kebaya merah itu menutup mata dan berbisik lirih. Aku sudah lelah. Angin berhembus kencang.
Cermin itu pecah berkeping-keping. Cahaya merah menyilaukan keluar dari tubuh Ratna. Dan dari dalamnya, jiwa Sekar Arum perlahan terangkat, meninggalkan senyum tenang untuk pertama kalinya. Ratna terjatuh pingsan. Penginapan itu runtuh seketika, seperti menelan seluruh masa lalu bersama arwah-arwahnya. Keesokan paginya, warga menemukan Ratna di antara reruntuhan. Hidup, tapi rambutnya kini panjang dan hitam seperti arang. Ia tak pernah lagi berbicara. Hanya duduk di tepi sungai dekat jembatan tua, menatap air dan menunggu seseorang yang tak pernah datang. Beberapa malam kemudian, orang-orang yang melintas di sana bersumpah melihat perempuan muda duduk di batu besar, berkebaya merah, menyisir rambutnya sambil menatap air. Ketika didekati, bayangan wajahnya berubah menjadi dua. Satu wajah Ratna, satu wajah Sekar Arum, dan keduanya tersenyum bersamaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di penginapan tua itu. Desa kembali tenang, meski masih ada sebagian warga yang enggan lewat dekat reruntuhan itu. Terutama saat malam tiba, bangunan penginapan kini tinggal puing dan batu bata hitam hangus. Namun, setiap kali hujan turun, dari reruntuhan itu tercium lagi aroma melati. Lembut, tapi menyesakkan dada. Suatu sore, seorang anak laki-laki yang sedang mencari kayu bakar, menemukan sesuatu di bawah timbunan batu dan debu. Sepotong kain merah, halus dan lembut. Meski sudah terkubur lama, kain itu tak membusuk sedikit pun. Anak itu membawa kain itu pulang dan memberikannya pada ibunya. Sang ibu menatap kain itu lama, lalu terdiam. Katanya, kain seperti itu dulu dipakai oleh penari istana. Namun warna merah menyala di kain itu bukanlah dari benang sutra, melainkan dari darah manusia yang pernah mati mengenakannya. Malam harinya, saat semua orang di rumah itu sudah tertidur, angin bertiup kencang tanpa sebab. Kain merah itu bergerak sendiri, melayang perlahan di udara, lalu menempel di dinding kamar, membentuk siluet seorang perempuan. Suara lembut terdengar dari arah kain itu, berbisik di tengah kesunyian. "Terima kasih, sudah menemukanku lagi." Esoknya, anak itu menghilang. Di tepi sungai dekat jembatan tua, orang-orang menemukan jejak kaki kecil yang basah menuju air. Dan di atas batu besar, terdapat setangkai bunga melati dan sepotong kain kebaya merah, yang basah oleh embun dan darah segar. Sejak saat itu, orang-orang desa percaya, kutukan Sekar Arum tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah, menunggu seseorang yang cukup berani menyentuh kebaya merah itu lagi. Dan setiap kali aroma melati tiba-tiba tercium di udara tanpa alasan, mereka tahu Sekar Arum telah kembali berjalan di antara manusia. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna setelah malam itu. Sebagian bilang ia masih hidup, sebagian lagi percaya arwah Sekar Arum telah sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Penginapan tempat semua itu terjadi kini hanyalah reruntuhan. Tapi setiap kali hujan turun, aroma melati kembali tercium, lembut namun menusuk seperti kenangan buruk yang enggan pergi. Beberapa orang yang lewat di sana mengaku mendengar suara lembut dari balik kabut. Suara seorang perempuan menyanyikan tembang lama, Lingsir Wengi. Kadang, mereka juga melihat sepotong kain merah tergantung di antara ranting pohon, bergerak sendiri, seolah sedang melambai memanggil. Dan malam berikutnya, selalu ada satu orang yang hilang tanpa jejak. Mereka bilang, Sekar Arum tak pernah pergi jauh. Ia hanya menunggu seseorang baru, yang cukup berani, atau cukup bodoh,
untuk menatap matanya sekali lagi. Karena di setiap legenda yang kita anggap dongeng, selalu ada sedikit kebenaran yang terkubur di dalamnya. Dan mungkin, malam ini, kau juga akan mencium wangi melati itu tanpa tahu dari mana asalnya. Suara menurun perlahan. Kebaya merah tak pernah mati.